Halo Mat Gambar, dimanapun kalian berada. Inspirasi itu katanya bisa didapat di mana aja. Benar nggak sih? Saya akan mencoba membuktikan dengan cara saya akan menggambar sebuah karya, tapi terinspirasi dari hal-hal yang mungkin nggak nyambung sama sekali. Nah, kira-kira saya akan menggambar siapa? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Saya akan menggambar terinspirasi, saya akan membuat karya dari Om Deddy Corbuzier. Di sini saya menggunakan aplikasi dari iPad ya. Jadi ini sebenarnya kalian bisa gambar pakai apapun. Kalian bisa pakai handphone, bisa pakai pensil lalu kalian warnai langsung di komputer gitu. Kalian bisa pakai apapun softwarenya. Di sini saya menggunakan iPad dan softwarenya kebetulan saya menggunakan Procreate. Nah, Procreate ini sebenarnya softwarenya berbayar ya. Tapi nggak terlalu mahal dan sebenarnya kalau kalian bisa beli iPad harusnya ini bisa beli sih softwarenya. Tapi kalaupun misalnya kalian cuma punya handphone, itu sebenarnya bisa banget. Kalian bisa pakai Ibis Paint, itu bagus banget dan lain kali saya akan bikin tutorialnya. Nah, di sini kalian bisa lihat sebenarnya di awal-awal ini saya sempat kebingungan ya menggunakan Procreate ini karena ini kira-kira baru pertama kali saya mencoba membuat karya yang jadi gitu. Nah, di sini kalian bisa melihat saya menggunakan mukanya Om Deddy Corbuzier, atau saya akan menggunakan Om Deddy Corbuzier untuk membuat karya. Tapi kira-kira karya kayak gimana sih yang akan saya hasilkan? Nah, di sini sebenarnya salah satu hal yang membuat saya menarik adalah dari foto ini. Jadi saya nemu foto dari internet Om Deddy Corbuzier, terus saya edit, saya coba kira-kira bisa jadi inspirasi apa nih gitu. Nah, saya menemukan bahwa alisnya Om Deddy ini di gambar ini unik. Jadi saya coba utak-utik, saya coba cari kira-kira ini bisa jadi apa. Nah, karena ini kebetulan bulan September 2021 ini ada challenge Art to Monster, jadi ya temanya monster. Jadi saya membuat gambar monster. Tapi kira-kira saya masih belum kebayang kira-kira alisnya Om Deddy itu akan jadi monster apa. Di sini saya masih mencoba mencari bentuk. Nah, saya mencoba sambil terbiasa dengan alatnya. Jadi sebenarnya gambar itu apa ya? Ketika kalian bisa gambar, sebenarnya pindah software pun tuh nggak masalah. Cuma butuh penyesuaian sedikit. Yang paling penting kalian sudah punya kemampuan gambarnya itu dulu. Kalian mau pindah ke software apapun, selama itu ada brush, ada layer, ada warna, aman sebenarnya. Nah, di sini coba cari-cari sketch dan karena saya terbiasa gambar naga, jadi target saya tuh pengen kayak naga-naga gitulah. Kira-kira naganya kayak gimana juga saya belum tahu. Mungkin kebayangnya kayak alien gitu ya. Di sini kalian bisa lihat, saya coba kasih kaki, kasih mata, saya bingung sekali di sini sambil mencoba terbiasa dengan kontrolnya sih. Kalau kalian lihat saya kebingungan, klik-klik sana sini karena memang ini pengalaman lumayan pengalaman pertama saya menggunakan iPad Pro. Sebelumnya sudah pernah, tapi zaman dahulu banget saya mencoba iPad Pro dan jujur lupa sih. Di sini coba cari-cari bentuk lagi. Di sini saya bisa bilang ke kalian bahwa inspirasi itu memang bisa dapat dari mana saja. Dan ini saya coba kasih contoh ke kalian. Saya mencoba menggambar bersama kalian. Kalau kalian mau ikutan menggambar seperti ini, nyontoh juga nggak apa-apa. Contoh aja silahkan, saya nggak keberatan. Kalian silahkan gambar persis juga nggak apa-apa, silahkan. Nah, di sini saya tiba-tiba kepikiran Surabaya. Jadi kan kalau Surabaya itu lambangnya ada ikan hiu ya, Suro dan Boyo. Jadi di sini ikan hiu aja kali ya. Biar karena alisnya kan kayak lagi berantem ya, alisnya Om Deddy tuh kayak lagi tabrak-tabrakan gitu. Nah, saya kebayang ini kayak pertempuran antara dua makhluk yang abadi gitu. Akhirnya jadi Surabaya itu. Nah, tapi saya kepikiran ini yang sebelah kiri tadi saya mau buat buaya, tapi kayaknya kok kurang asik gitu. Nah, akhirnya saya bikin dua-duanya buaya, tapi buayanya buaya monster karena memang temanya Monster. Nah, ini saya coba bikin garisnya. Nggak harus ketika menggambar kalian nggak usah takut ya, nggak usah takut menggambar garis jadi jelek gitu, garisnya jadi salah, itu nggak masalah sebenarnya karena digital itu sangat pemaaf sekali sebenarnya, paling enak dari digital. Walaupun investasi di awalnya cukup mahal di awal, tapi untuk membuat karya itu dia sangat pemaaf. Kita salah masih dimaafkan, dia benar-benar baik banget sih digital itu. Nah, saya coba bikin monster di sini, tapi dua-duanya ikan hiu. Yang satu hiunya itu matanya satu rencananya nih. Nah, yang ini hiunya mungkin matanya 4. Jadi kayak apa tuh? Kayak laba-laba. Matanya laba-laba kan ada banyak tuh. Nah, ini jadi 4. Nah, ini alisnya karena bentuknya unik, saya jadi sedikit memberikan sentuhan gestur yang dia kayak lagi apa ya? Lagi
kalau ikan mau kabur itu kan set gitu ya. Nah, ini kayak gitu tuh. Gesturnya kayak lagi bergerak. Penting untuk kalian untuk menggambar adalah pastikan yang kalian gambar itu ada storytellingnya dan mengandung, kalau boleh dibilang itu ada dinamisnya, ada dinamikanya. Jadi rasanya itu ada pergerakan di situ. Gak cuma sekedar ikan hiunya suruh ya pose, coba lagi ada depan ya selesai cekrek gitu, kayak seolah dia itu model, tapi enggak, dia itu selalu bener-bener mau ketemu, atau entah itu mau ngobrol mau berantem, tapi dia itu kita harus membuat seolah dia itu lagi mau ketemu. Nah, setelah jadi garis, saya coba hilangkan backgroundnya dulu. Mohon maaf ya Om Deddy ya, saya hide dulu mukanya. Terus saya coba kasih warna sedikit. Jadi ini saya kasih warnanya saya belum tahu warnanya seperti apa. Jadi sini saya eksperimen dulu karena memang lumayan agak sedikit terbata-bata yang menggunakan softwarenya. Jadi coklat dulu mungkin ya, saya juga kurang paham. Nah, di sini saya pakai brush yang standar, brush bulat aja, brush standarnya. Dan itu gampang banget dicari, itu pasti langsung nemu brushnya, brush painting. Langsung cari. Nah, kalian lihat tadi saya coba atur-atur layernya biar enak diatur. Nah, ini yang kiri saya juga memutuskan untuk warnanya mendingan sama aja, karena mungkin ini satu spesies tapi lagi berantem. Lalu saya coba tambahkan warna-warna yang biar dia itu terasa dinamis. Nah, dinamis kan rasanya itu panas enggak, dingin enggak, kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas, seperti itu. Jadi warnanya saya membuat lebih rich sedikit. Yang kiri saya buat tambahkan hijau, yang kanan tambahkan ungu. Dinamika warna seperti ini penting untuk kalian pelajari ya, bagaimana kalian memadukan antara warna panas dan warna dingin. Prinsipnya simple sebenarnya kalau kalian mau belajar dinamika warna seperti ini. Dimana ada warna panas selalu temenin dengan warna dingin, gitu aja, simple. Ini mohon maaf ya kalau saya agak pilek karena memang situasinya saya lagi gak enak badan. Makanya kalau kalian misalnya merasa saya agak uploadnya lama, mohon maaf sekali lagi, saya agak sedikit mudah terserang penyakit sebenarnya karena alergi. Nah, kembali lagi ke warna. Prinsipnya begini, kalau misalnya kalian bikin komposisi warna biar dinamis, sebenarnya prinsipnya simple banget, gak usah pusing. Buat kalian yang memang gak punya banyak waktu atau masih pengetahuannya terbatas, gak masalah. Pokoknya selalu ingat satu hal ini, dimana ada warna panas, taruh warna dingin. Dimana ada warna panas, kasih es. Prinsipnya gitu aja. Karena di sini si karakternya itu dia udah panas, jadi saya akan kasih warna dingin, nah biru. Kebetulan juga ikan kan, ikannya hidup di laut. Nah, di sini saya bikin dulu laut. Laut pada dasarnya kali ada dua mode ya, dimana atasnya gelap, bawahnya terang, atau bawahnya terang, atasnya gelap. Nah, ini saya menggunakan yang atasnya gelap, bawahnya terang. Nah, ini biar, nah itu lagi kembali lagi dinamis, dinamika. Warnanya itu nggak flat. Lalu setelah saya kasih gradien warna, jadi selalu ada debu ya, ada debu yang di laut gitu. Ini kenapa ada warna, ada apa tuh namanya, kayak ada debu-debu gini. Ini kayak dia lagi berantem, jadi dia tabrak-tabrakan gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini saya tambahkan kayak debu-debu titik-titik biar lebih rasanya itu kayak ada organik seperti itu. Lalu proses berikutnya saya coba rapikan beberapa, saya kasih detail-detail, kasih lighting biar lebih apa ya, karena lighting itu kalau kita terlalu sepi juga nggak enak, terlalu rame lighting itu juga terlalu lebay itu juga nggak enak. Nah, karena ini situasinya adalah dia di bawah laut, itu agak sulit sebenarnya. Nah, penting untuk kalian di sini adalah rajin observasi. Ketika nonton film, nonton misalnya Discovery Channel, nonton apapun, coba diperhatikan. Hal-hal yang menarik perhatian kalian coba direkam di dalam otak. Nah, ketika itu terekam, lama-lama ketika kita menggambar, apapun yang kita ingat itu yang menarik itu akan kita keluarkan lagi. Lalu di sini saya coba kasih ombak-ombaknya. Nah, ini kayak pantulan sinar ya, pantulan sinar yang dari atas nih, jadi biar kayak dia ada gelombangnya. Ini pakai brush standar, jadi untuk kalian yang lagi pengen belajar digital, menggambar digital, nggak usah pusingin brush. Software apapun selama dia ada brush, ada layer, ada warna, pada dasarnya aman. Nggak usah pakai pen-penan, kalian pakai jari juga bisa kok ini gambar seperti ini ya. Saya banyak banget melihat karya kalian para umat gambar itu cuma dengan handphone dan jari di Ibis Paint itu bagus banget. Saya kemarin ada salah satu dari kalian nge-tag saya gitu ya, itu bilang katanya ini bikin pakai jari bang gitu. Wah, itu keren banget sih. Saya salut buat teman-teman yang
teman-teman buat gambar yang bisa memanfaatkan dari keterbatasannya dan menggambar dan menghasilkan karya yang sangat baik gitu ya. Jadi jangan takut untuk mempunyai keterbatasan, bangkitlah dari situ, manfaatkan yang ada. Nah, di sini saya coba rapikan lagi. Proses merapikan ini justru yang seringnya yang paling lama ya. Merapihkan yang belepotan, jadi yang kelebihan-kelebihan beras ini biasanya saya letakkan di terakhir. Fungsinya agar nggak menghambat proses. Jadi ide itu kita keluarkan dulu, kasar-kasar nggak apa-apa, bodo amat. Nanti kita tinggal rapikan terakhir, karena begitu sudah tertuang semua, apapun yang akan kita gambarkan itu untuk ngerapihin itu jauh lebih gampang daripada dari awal kita maunya serba rapi, tapi malah jadinya lama, gambarnya nggak jadi-jadi, WIP selamanya. Gitu ya, itu lebih penting kita jadi dulu kasar, nanti dirapikan pelan-pelan daripada kalian fokus pengennya langsung rapi di awal. Fokusnya yang penting ketika kita bikin karya ya harus produktif. Harus kita fokus untuk terus bikin karya, bukan cuma latihan aja ya. Fokus bikin karya. Latihan sama bikin karya beda nggak? Beda dan sama. Kapan-kapan saya akan jelaskan. Prinsipnya begini. Latihan itu biasanya konotasinya itu buruk karena capek, ya, membosankan. Lah, tapi kalau berkarya itu biasanya rasanya itu fun. Jadi selain kalian latihan juga perbanyak berkarya. Latihan itu misalnya kalian ngulang-ngulang sesuatu, kalian mempelajari sesuatu. Nah, sedangkan berkarya itu fokusnya adalah menghasilkan sesuatu. Selain kalian belajar, kalian juga harus bisa produktif menghasilkan sesuatu. Prinsipnya seperti itu ya. Nah, buat kalian yang ikut challenge September ini, nanti pengumumannya akhir bulannya. Mohon maaf kalau saya nggak ikutan challenge-nya karena memang lagi nggak enak badan. Tapi tenang aja, giveaway-nya tetap akan saya berikan ya nanti di akhir bulan. Tentu saja akan diundi. Untuk mereka yang beruntung akan mendapatkan pokoknya alat gambar yang seru dari saya, dari channel ini. Nah, buat kalian yang pemula, lalu kalian pengen belajar gambar yang benar, lalu kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini berguna ya buat kalian. Nah, lalu jangan lupa kalian komentar di bawah. Saya pastikan saya mencoba semaksimal mungkin untuk membalas semua komen dari kalian. Tapi kadang-kadang karena waktu nggak cukup, karena kesibukan, jadinya saya nggak sempat untuk membalas. Tapi saya akan berusaha untuk membalas semua komen dari kalian. Lalu jangan lupa kalian kasih tanda tangan, oke? Jadi ini dia sudah jadi karyanya. Ini ada 2 ikan bertempur. Nah, ini terinspirasinya sekali lagi dari Om Deddy. Nah, kalau kalian tadinya pas saya share di Instagram sih banyak yang bilang, "Bang, kirain inspirasinya mau dari apa?" Ternyata dari alisnya. Ya, memang seperti itu. Kita jadi seniman itu harus kreatif. Sampai jumpa, tetap menggambar. Dadah.